Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, kita akan bersama-sama membangun ibadat kita pada saat ini. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus oikumene yang akan kita laksanakan bersama di bulan Oktober. Kita akan bersama-sama hayati ibadat kita pada saat ini dan mari bersama kita mengambil saat yang teduh. Kita akan bersama menghayati ibadat kita dengan kita menghantar pujian bagi kemuliaan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 17 baitnya yang pertama dan yang ketujuh. Ibadat kita pada saat ini kita lakukan dengan penuh percaya dan dengan segala kerendahan hati di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus bagi kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, kita akan mengalaskan kebersamaan kita pada saat ini dengan kebenaran firman Tuhan yang kita siapkan dari Zakaria pasalnya yang ke-10. Kita akan perhatikan ayatnya yang pertama dan yang kedua. Zakaria 10 ayat 1 dan 2 akan menjadi landasan pokok pergumulan kita di dalam kita bersiap diri untuk membangun perjamuan kudus oikumene. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersiap diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu, untuk kembali menghayati kebersamaan kami di jagat raya ini melalui perjamuan kudus oikumene. Kami akan kembul bujono bersama dengan saudara kami di jagat raya ini, kembali merasakan karya pengorbanan tubuh dan darah Kristus bagi karya keselamatan bagi kami jagat raya ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersiap diri untuk menyambutnya. Kami bersiap diri untuk ambil bagian di dalamnya. Untuk itu sungguh Tuhan kami ingin berserah diri seutuhnya dalam persiapan kami pada saat ini di dalam kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, urapilah setiap kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Biarlah sungguh nama Tuhan dipermuliakan lewat pokok pergumulan kami pada saat ini. Di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Kita perhatikan bacaan kita pada saat ini dari Zakaria pasalnya yang ke-10. Kita perhatikan ayat 1 dan 2 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Mintalah hujan pada Tuhan pada akhir musim semi.
Tuhan yang membuat awan-awan membawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh mendengar, menggumulkan, merasakan dan menghayati akan kebenaran firman-Nya. Amin. Kita akan menyambut kebenaran firman ini sebelum kita renungkan dengan Kidung Jemaat 405, kita pujikan baitnya yang kedua. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, Zakaria sejaman dengan Hagai, yaitu ketika bangsa Israel yang ada di Babel diberi kesempatan untuk pulang ke negeri asalnya, diberi kesempatan untuk bebas dari pembuangan dari Babel. Itulah yang kemudian mendampingi mereka adalah Nabi Zakaria dan Nabi Hagai. Bukan hanya dipersilahkan untuk pulang, tapi juga diberi kesempatan untuk kembali membangun bait Allah. Tetapi ketika diajak untuk kembali ke dalam tanah leluhurnya, kembali ke tanah airnya, dan kemudian juga membangun bait Allah, umat yang baru pulang dari pembuangan itu ayas-ayasan Bapak sekalian. Ogah-ogahan, malas begitu. Nah ini kemudian juga bikin bingung dua nabi ini, apa caranya memberikan atau menumbuhkan semangat ya bagi mereka yang sudah ayas-ayasan tadi. Rupanya dicari tahu kenapa kok menjadi aras-arasan. Kalau panjenengan perhatikan di ayat yang kedua tadi dijelaskan kepada kita, khususnya ayat 2, panjenengan perhatikan, mereka selama ini, selama di Babel, selama di pembuangan itu mereka percaya kepada terafim. Terafim itu patung-patung yang ada di rumah-rumah. Setiap rumah ada patungnya dan mereka percaya menyembah patung-patung itu, ikut dengan bangsa Babel. Kemudian terafim yang jahat dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Mereka percaya pada juru tenung, percaya kepada terafim. Dan juga mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa. Dan hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Nah inilah, sehingga bangsa itu seperti dikatakan, oleh sebab itu bangsa dan, saya ulangi, oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba yang menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Karena percaya kepada yang tadi, terafim, kepada juru tenung, kepada pemimpi. Dan kalau sudah seperti itu, non sewu, karena tidak punya pegangan yang kuat, hidupnya seperti bangsa yang berkeliaran tanpa gembala. Nah inilah yang menyebabkan ketika mereka dikembalikan kepada yang seharusnya mereka menjadi bangsa yang kembali merdeka, kembali ke tanah airnya, diajak bangun bait Allah yang menjadi pusat penyembahan mereka, ayas-ayas. Mereka sudah kadung terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan di Babel.
Yang dengan mimpi-mimpi, dengan dusta-dusta, dengan kebohongan-kebohongan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara yang terkasih, ayat 1 tadi kalau panjenengan perhatikan menurut saya sangat luar biasa. Mereka diajak kembali kepada sang sumber. Fokus kepada satu titik. Mintalah hujan kepada Tuhan. Jadi yang tadi kepada pendusta, terafim dan macam-macam, diajak kembali untuk kembali fokus kepada Tuhan. Mintalah hujan kepada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan membawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada tiap orang. Nah, kenapa bahasanya ke hujan, kemudian tanaman? Ya memang konteksnya pada saat itu adalah memang konteks pertanian. Jadi diajak untuk kalau kamu minta kepada Tuhan, kamu akan diberi hujan, akan diberikan tumbuhan. Bukan pada mimpi-mimpi tadi. Inilah sebuah tugas berat menurut saya yang diemban oleh Zakaria dan Hagai untuk membawa umat kembali fokus kepada sang sumber segala-galanya. Tema kita menurut rancangan atau pancaran air hidup, ojo cupet pikir. Orang kalau cupet pikirnya itu jenenge cupet itu kan cupet, tahu Pak Charles cupet? Tanya Pak Evan, Pak Charles cupet no. Pak Charles mantuk-mantuk kok ngerti ya cupet loh. Tahu Pak? Tahu? Oh tahu, baiklah. Hebat Pak Charles, silalahi Pak tahun cupet. Cupet itu pendek, terbatas gitu ya. Apa maksudnya? Cupet pikir itu yang pikirannya pendek. Ya tadi yang percaya pada ya orang kalau cupet pikirnya diajak mikir yang mendalam kan sulit toh. Ya contoh satu saat lek loro timbangan datang nang dokter, ada diagnosa ke mana? Ke laboratorium, kemudian ada penelitian, luwih becik nang dukun ditoni gitu toh. Ya goblok men lho ya gitu nggih. Itu pikiran yang cupet. Berpikir praktis, berpikir sederhana, berpikir instan, timbangannya repot, pikir sing gampang saja itu pikiran cupet. Sama terafim tadi, peramal-peramal, itu enggak usah dineko-neko, sudah percaya kalau bawa rokok kemudian diberitahu ya banyak orang yang nurut karena pikiran yang cupet tadi. Tetapi kembali, ojo cupet pikir, yang artinya apa? Tadi Zakaria dan sejaman dengan Hagai tadi mengajak umat untuk berpikir, ya, mampu melihat karya agung Tuhan bukan hanya perkara mangan, bukan perkara yang sesaat, tapi diajak mampu melihat karya keselamatan yang panjang, karya keselamatan yang menyeluruh, ziarah kehidupan orang percaya. Nah, maka juga ajakan pada saat ini baik sekalian, mari kita juga jangan cupet yang pikir. Panjenengan contoh-contoh. Seandainya ini kan lagi pendaftaran CPNS ya. Panjenengan ada 2 orang yang sudah seleksi terakhir di kedudukan yang itu. Panjenengan doanya gimana? 1 anaknya, 1 anak panjenengan, 1 pasti anaknya orang lain, namanya begitu. Doanya kepada Tuhan, semoga anak saya diterima. Pada saat yang mana mesti ngomong iko ojo ditampa begitu. Padahal jelas-jelas anak kita mungkin kalah pinter dengan sana. Itu enggak cukup kadang-kadang karena cepet pikirnya, ya, muga-muga disamber bledek dan begitu, ya. Atau mungkin suatu saat dia mungkin bisa nun sewu, saking jahatnya, cepet pikirnya, tadi lawan anaknya tadi mungkin suatu saat rumahnya di situ dihalangi parkirnya dan macam-macam, ada upaya yang orang yang cepet pikirnya ya seperti itu. Padahal kalau panjenengan baca ayat 1, mintalah hujan. Tuhan akan membawa awan-awan kemudian akan menumbuhkan. Tumbuh itu bagi semua orang. Panjenengan perhatikan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan membawa hujan deras. Dan hujan lebat akan diberikan kepada mereka. Dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Doanya bukan hanya untuk bangsa Israel atau untuk kelompok tersendiri, tapi doanya adalah doa minta hujan menghasilkan buah untuk setiap orang. Inilah semangat oikumene.
Panjenengan semangat oikumene itu betul-betul bahwa oikos nomos artinya oikumene tinggal di dalam rumah yang sama, tinggal di dalam jagat yang sama. Doanya ya tadi harus berani berdoa untuk semua orang. Mintanya minta hujan yang akan menghasilkan buah itu untuk semua orang. Monggo kita belajar untuk hidup menjadi pribadi yang terbuka dalam hidup bersama. Ini yang paling sulit. Ya, tadi contoh yang paling ekstrim ketika kita harus mendoakan dua orang di mana sedang bersaing untuk merebutkan sesuatu, kita berpihak kepada siapa? Sama kalau ada pertandingan bola voli antara wilayah 4 dan wilayah 10, doanya gimana Pak Andri? Pak Dwi? Dalam? Ya, muga-muga pemain wilayah 10 mencret kabeh gitu. Ya. Itu yang pikirannya cupet. Padahal nun sewu dalam rangka kehidupan bersama-sama, biarlah Tuhan yang menentukan siapa yang akan menjadi pemenang antara wilayah 1, wilayah 10 dan wilayah 4 tadi dalam bertanding. Bukan kita yang kemudian dengan upaya ya, doa ya. Mungkin berusaha berlatih lebih baik daripada kemudian ada pikiran-pikiran yang cupet tadi. Nah, untuk bisa hidup beroikumene kita betul-betul bisa meninggalkan pikiran yang cupet dalam hidup ini. Sekarang banyak mungkin persekutuan-persekutuan gereja-gereja yang juga cupet pikirnya. Berebut warga, saling bertabur pengaruh. Seneng nanti suatu saat nun sewu warganya semakin banyak, gereja yang lain tutup. Ada yang pikirannya seperti itu. Dipikir seperti mengelola sebuah perusahaan atau seperti warung umpamanya, kalau sama-sama jualan soto dan sama soto, apa? Ya, bukan bersaing enak-enakan. Ya, saya itu pernah punya pengalaman kecil ketika si Jojo di SMP 5 di Malang. Ada warga GKJW Jemaat Tulang Bawang yang jualan di sekolahnya Jojo. Kemudian laris banget begitu. Apa yang terjadi? Teman yang lain yang sama-sama jualan karena laris banget tadi bilang, "Kuwi nganggo minyak babi." Gitu. Ya. Dan sejak saat itu panjenengan tahu, yang berani jajan situ ya tinggal Jojo dan beberapa orang yang Kristen, yang lain nggak berani. Ini contoh-contoh pikiran cupet dalam bersaing. Dan itu tidak akan, ya, dalam kerangka yang lebih besar hidup bergereja tidak bisa beroikumene dengan cara pikiran yang cupet. Dalam kerangka GKJW bersama-sama, GKJW Jemaat Waru dengan Majelis Daerah Surabaya Timur 1. Tidak bisa kalau Waru pikirannya juga cupet, wes mikir awake dhewe, tidak. Ya memang kita tuh enggak dibuka, bukan enggak terbuka, tapi memang ada ya panjenengan pirsa. Ketika suatu saat ada saudara kita di Malang Selatan yang membutuhkan, saya bukan bermaksud apa-apa. Saya sering senang kalau kemudian melihat laporannya dari GKJW Jemaat Waru itu yang paling gede sak GKJW umpamanya. Ya karena warganya banyak. Ketika ada untuk YBPK, untuk apa saja, kita tidak mengatakan gak usah Waru saya butuh. Tidak bisa. Nah, monggo Bapak sekalian, dalam rangka kita beroikumene, kita hidup bersama dimanapun, kita tidak bisa dengan pikiran yang cupet. Ya, kalau kita hanya pikiran cupet, mikir awake dhewe, lek belum ndonga gawe awake dhewe, kita paksa Tuhan untuk berpihak pada kita, untuk memenangkan kita, untuk mengalahkan yang lain, itu pikiran yang cupet. Tapi ajakan Zakaria tadi, mintalah kepada Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa menggerakkan awan, menghadirkan hujan deras, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bagi semua orang. Mari kita terus belajar ya, untuk mendoakan. Bukan hanya anak dhewe, keluargane dhewe, kita juga belajar mendoakan siapa saja. Maka syafaat itu menjadi sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Mari kita lanjutkan hidup dan kehidupan kita dalam oikos nomos, hidup bersama. Bukan dengan pikiran yang cupet, tapi dengan pikiran yang betul-betul terbuka. Mampu mengedepankan monggo menapa ingkang dados karsane Gusti, bukan apa yang menjadi kemauan saya, kemauan Waru, kemauan kita. Bila apapun
siapapun. Kalau perlu satu saat mungkin yang diterima adalah orang lain bukan anak kita, itu karena kehendak Tuhan. Dalam bersaing sekalipun kalau kita kalah, itu karena kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang bebas dan merdeka. Hujan buah-buahan diberikan kepada semua orang, bukan hanya pada bangsa Israel saja. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Oikos nomos. Hidup bersama di dalam satu rumah. Hidup bersama di dalam satu tempat. Itulah semangat hidup bersama di jagat raya ini. Sebuah kesaksian yang luar biasa ketika Zakaria mengajak bangsa Israel yang sudah mulai kehilangan semangat, yang semula menggantungkan hidupnya pada terafim, kepada juru-juru tenung, kepada peramal, pesta pora yang menyesatkan. Diajak kembali fokus kepada Tuhan, meminta hujan kepada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa menggerakkan awan-awan, menghasilkan hujan deras yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bagi semua orang, bukan hanya untuk bangsa Israel. Itulah semangat oikumene. Ojo cupet pikir. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita akan mengaturkan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita aturkan dengan segala kerendahan hati persembahan kita, dibarengi dengan NKB 100 baitnya yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Bersama-sama kita akan bersyafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadat pada saat ini. Ketika Engkau kembali memanggil kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus, yang akan kami hayati bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di jagat raya. Setiap gereja akan kembali kepada dasar, pada hakikat, kepada intinya, yaitu kepada Tuhan melalui Yesus dengan pengorbanan tubuh dan darahnya. Biarlah kami juga merasakan ya Tuhan bahwa kami di tempat ini saatnya nanti, kami dalam persekutuan kami di GKJW Jemaat Waru, di rumah tangga kami masing-masing pribadi lepas pribadi, kami merasa menjadi bagian yang utuh dari umat Tuhan di jagat raya ini. Kami tidak sendiri, kami bersama-sama dengan yang lain tut wingking derek Gusti. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah sungguh semangat oikumene benar-benar mewarnai hidup dan kehidupan kami. Ojo cupet pikir. Namun kita menjadi pribadi yang terbuka, benar-benar mengedepankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan semata-mata keinginan kami, apalagi keinginan pribadi. Biarlah kami dengan demikian boleh hidup bersama-sama sebagai pribadi di tengah keluarga kami, yang satu dengan yang lain boleh saling menerima, saling menghargai. Demikian juga keluarga lepas keluarga berada di tengah masyarakat, di tengah persekutuan wilayah, blok, kelompok, atau apapun namanya dalam persekutuan. Kami boleh menjadi bagian yang utuh dalam persekutuan kami di wilayah 1 sampai wilayah 12. Demikian juga kami wilayah
1-12 juga boleh menjadi bagian yang utuh dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru. Dan pada saatnya kami menjadi pribadi yang terbuka, Gereja Kristen Jawi Wetan menjadi bagian yang utuh dari Majelis Daerah Surabaya Timur 1, menjadi bagian yang utuh dari Gereja Kristen Jawi Wetan, dan juga menjadi bagian yang utuh yang tak terpisahkan dalam persekutuan di jagat raya ini. Apapun warna denominasi, apapun warna organisasi. Terima kasih Tuhan. Sungguh perlu perjuangan yang keras untuk tidak cupet dalam berpikir, untuk menjadi pribadi yang terbuka, bisa menerima yang satu dengan yang lain seperti apa adanya. Kami yakin ketika Zakaria mengajak untuk memohon kepada Tuhan hujan pada musim akhir musim semi, Zakaria yakin bahwa Tuhanlah yang punya kuasa menggerakkan awan yang akan menghadirkan hujan yang sangat deras dan pada saatnya akan menumbuhkan tumbuhan menghasilkan buah. Dan buah itu pada saatnya akan menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Siapkan kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus Oikumene nanti. Biarlah pada saatnya kami boleh ambil bagian sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Di saat yang indah ini kami juga ingin menyerahkan saudara kami yang menderita sakit, baik karena kelemahan fisiknya maupun beberapa yang masih terpapar COVID. Kami mohon sungguh Tuhan berkenan menjamah mereka. Kami mohon Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Kami juga rindu ya Tuhan, Kau berkenan berkati kami kesadaran yang utuh, kesadaran yang penuh, bukan kesadaran yang instan. Bahwa kami perlu ambil bagian dalam proses kesembuhan jagat raya ini memerangi pandemi COVID-19. Dengan menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan dengan patuh. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemimpin negara dan bangsa kami, tenaga medis, para medis yang berada di garda depan, yang harus mempertaruhkan nyawanya untuk melayani saudara yang terpapar, yang sakit. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin kami, negara kami yang tercinta ini, bahkan juga berkatilah jagat raya ini Tuhan, bila kami boleh bersegera bebas dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan, saudara kami yang ulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan, yang merindukan momongan, yang merindukan pasangan hidup dan juga pekerjaan. Kiranya sungguh Tuhan berkenan memperhatikan mereka, dan biarlah Tuhan berikan semangat untuk menemukan apa yang sejatinya telah Tuhan persiapkan, sediakan bagi mereka yang merindukan itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan pergumulan kami masing-masing di tengah keluarga kami, di dalam kami menjalankan peran yang Kau anugerahkan kepada kami. Sebagai seorang ibu, seorang ayah, suami, istri, orang tua, anak, dan peran-peran yang lain dalam kehidupan berumah tangga, anugerahi kami kemampuan untuk tidak berpikir cupet, namun kami memiliki wawasan yang sungguh sangat luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gerejamu, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru. Bila sungguh Tuhan berkenan berkati, kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh melewati ulang tahun kami yang ke-43. Kami juga bersyukur kalau kami telah Engkau anugerahi gedung gereja yang sungguh sangat memadai yang telah kami resmikan. Bila semuanya kami amini imannya adalah kehendak Tuhan yang terjadi, dan kami juga bersyukur kalau kami boleh ambil bagian di dalam pekerjaan tangan Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan persembahan yang boleh kami himpun kumpulkan bersama, kiranya sungguh semua berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, siapkan kami
sehingga pada saatnya kami boleh benar-benar beribadah bersama-sama kembali di tempat ibadahmu ini. Terima kasih Tuhan. Demikian doa dan permohonan kami. Apabila ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan mengampunkannya. Kami serahkan doa ini dengan penuh percaya kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Sebelum kita akhiri dan kita menerima berkat, mari kita puji dan muliakan nama Tuhan kembali. Dari NKB 34 kita pujikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di segala
Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Curahkanlah atas kami pada saat ini akan kasih karunia dan damai sejahtera yang sungguh kami rindukan Kau berkenan curahkan atas kami dalam kuasa Allah Bapa, kuasa Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam persekutuan Roh Kudus, sekarang kekal selamanya. Amin.